Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana muslimin sareng muslimat di mana ayana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sareng muslimat nu dirahmatiku Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas berkaitan dengan ilmu Ramadan yang saya beri judul Kurikulum Ramadan. Ada 3 kurikulum yang telah saya rangkum berkaitan dengan kurikulum Ramadan. Yang pertama yaitu kurikulum meningkatkan kewajiban yang wajib dan menambah yang sunnah. Bukan hanya peningkatan dalam ibadah yang wajib saja, dimulai dari sholat, dimulai dari puasa Ramadan, akan tetapi meningkatkan atau menambahkan yang sunnah-sunnahnya juga. Salah satunya berkaitan dengan sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, kemudian ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada beberapa macam. Pertama yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat subuh atau sering dikenal dengan sholat sunnah fajar yang dilaksanakan antara azan dan iqomah. Jadi sebelum azan bukan sholat sunnah fajar, akan tetapi dilaksanakan setelah azan berkumandang, kemudian sebelum iqomah. Di dalam hadis dikatakan bahwa sholat sunnah fajar memiliki pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah sebelum zuhur. Ada 4 rakaat sebelum zuhur, di riwayat lain mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib. Yang terakhir, yang kelima adalah 2 rakaat setelah isya. Itulah macam-macam sholat sunnah rawatib yang bisa kita laksanakan di bulan yang penuh berkah ini. Yang kedua, kurikulum dengan menambahkan adanya zikir-zikir, doa, kemudian membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Ada suatu riwayat ulama menyimpulkan bahwa ada suatu zikir yang di dalamnya mengandung suatu pahala yang banyak, akan tetapi mudah diucapkan di lisan. Kesimpulannya, mudah diucapkan di lisan, akan tetapi pahalanya begitu banyak, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatnya mudah diucapkan di lisan, akan tetapi pahalanya begitu banyak, pahalanya begitu berat di mata Allah. Kemudian ada juga kurikulum yang termasuk kurikulum kedua, yaitu tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran di sini Allah memberikan double pahala bagi para hamba ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu 1 huruf diberikan 10 pahala. Kebayang kalau misalkan kita punya program khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ada program One Day One Juz, di mana kita melaksanakan 1 hari 1 juz supaya program khatam Quran di bulan Ramadan terselesaikan. Kalau misalkan kita tidak bisa nih One Day One Juz, ya minimal kita baca 1 lembar sehari. Atau misalkan tidak bisa karena banyak kesibukan, kita baca Al-Quran 10 ayat sehari. Atau memang tidak bisa sama sekali 10 ayat, 1 ayat pun tidak apa-apa. Yang penting ada bacaan yang kita baca ketika di bulan Ramadan. Atau misalkan tidak bisa sama sekali kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan dalam sehari, maka kita wajiblah bersedih. Kenapa? Kita bertanya kepada diri, dosa apa yang telah kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan sehingga kita tidak diperkenankan untuk membaca ayat-ayat suci dari Allah.
Kemudian yang ketiga, kurikulum ketiga, yaitu mengeluarkan harta yang kita miliki. Kalau misalkan di bulan Ramadan difasilitasi dengan adanya zakat fitrah, kita meningkatkan kewajiban di melaksanakan zakat fitrah. Ada juga yang sunnah, kita mengeluarkan sedekah, kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan wakaf. Di bulan lain kita dapat pahala dengan sedekah, dengan infak. Apalagi kita laksanakan perbuatan tersebut di bulan Ramadan. Bukan hanya satu pahala, tapi double pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kenapa kurikulum ini saya masukkan? Karena di dalam ayat suci Al-Quran, perintah melaksanakan sholat, wa aqimus sholat, itu kebanyakan dibarengi dengan wa atu zakat. Ini bermakna bahwa Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, tapi bukan hanya ibadah mahdoh, ibadah dengan Allah yang kita lakukan, akan tetapi ibadah ghairul mahdoh, wa atu zakat, kita ingat ke sesama kita ingat keluarga kita, menafkahi keluarga kita dengan kita mencari rezeki, sehingga kita bisa mengeluarkan uang, bisa mengeluarkan harta kita yang kita miliki. Maka perintahnya wa aqimus sholat wa atu zakat, selalu berbarengan, wa aqimus sholat dan wa atu zakat. Itulah kurikulum Ramadan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.